Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sahabat budaya, kita kedatangan tamu dari Bapak Dir Tenaga Kebudayaan dan Lembaga Kebudayaan, Pak Yudi Wahidin. Apa kabarnya Pak Yudi? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi Wah, wabarakatuh. kumaha damang? Alhamdulillah. Alhamdulillah, iya. Ini Pak Dir dalam kondisi orang Jawa Barat tapi pakai makutub Aceh. Oh iya dong. Hmm. Ya harus mengapresiasi dan harus memahami juga keberagaman gitu. Nah kebetulan lagi di Aceh nih. Oh, lagi Kalau di tidak Aceh. pakai sesuatu yang ikonik dari Aceh itu, Oh, harus dicoba dulu lah. iya. Saya juga minta maaf nih. Dulu kita sering jalan-jalan ya, waktu masih mahasiswa nih. Mulai ini deh nostalgia ya. Ya gimana kita dulu jalan ke Baduy selama 10 hari. Ya, sehingga kita banyak lah mendapatkan pengalaman-pengalaman. Sehingga Dan ketemu jadilah lagi. sekarang ya. Ya, kita ketemu lagi ketika Pak Dir bekerja di bagian Purbakala. Dulu Diltin Binjarah namanya. Diltin Binjarah. Ya. Bisa diceritakan Pak dari ininya masalah Bapak sampai menjadi Direktur Pembinaan Tenaga Kebudayaan dan Lembaga Kebudayaan? Singkat aja mungkin ya, karena kalau cerita ini bisa berapa hari gitu ya, karena panjang. Oke, sahabat budaya, Pak Tias itu senior saya sebetulnya ya, senior saya, dan waktu kuliah di arkeologi kita pernah gitu ya jalan. Ya, salah satu ciri khas dari jurusan arkeologi memang kita berkunjung ke situs-situs. Ada satu momentum kita perjalanan panjang ya. Siap. Ke Baduy, kemudian ke Sukabumi, Salak Datar ya. Itu luar biasa, 10 hari musim hujan gitu. Kita tidur di mana saja, nemunya balai desa, nemunya penduduk. Dan yang lucu kalau kalau di rumah penduduk ya, kita kan pakaian basah semua nih, termasuk pakaian dalam gitu. Jadi biasa kita jemur di atas tungku. Terutama teman-teman yang perempuan gitu ya, biar cepat kering maksudnya gitu. Nah, menarik sebetulnya dari perjalanan itu karena secara tidak langsung kita bicara tim ya, teamwork ya. Kerjasama, kekompakan, terus tempaan-tempaan alam dan lain-lain, sehingga kita memiliki experience pengalaman ya, memiliki referensi dalam menghadapi masalah-masalah yang sifatnya tidak terduga itu. Dan alhamdulillah akhirnya kita merasakan manfaat itu setelahnya. Acap kali kan kita menemui hal-hal yang tidak terduga, tidak terencana gitu. Tetapi kita suka menemukan solusi atau opsi-opsi ya untuk menanganinya gitu. Jadi pengalaman itu bisa dijadikan sebuah referensi ketika Pak Dir menjabat Direktur PTLK. Ya sebetulnya buat semuanya ya, tidak hanya buat saya aja gitu. Jadi perjalanan itu sebetulnya sebuah sekolah itu yang luar biasa, karena sekolah kan tidak hanya formal, ada non formal, ada informal itu. Mungkin kita jalan itu informal tuh, tetapi kita dapat banyak pengalaman, termasuk kita bisa mengenal masyarakat adat Baduy gitu, tradisinya, makanannya dan lain-lain. Termasuk kita juga bisa berendam kan di sungai di Sukabumi itu sambil ada pisang gitu direbus dan lain-lain ya, tengah malam lagi ya, dan lain-lain. Jadi luar biasa lah. Nah setelah lulus dari kampus UI Depok, sempat bekerja di tempat lain dan alhamdulillah ikut tes, diterimalah di Jakarta ya, di Direktorat Sejarah dan Purbakala, dulu Sepur namanya, Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala. 2 orang yang ditempatkan di Jakarta dan salah satunya saya gitu. Yang lain teman-teman di UPT di daerah-daerah. Kemudian loncat ya, pernah juga bertugas di BPCB Serang, Balai Pelestarian Cagar Budaya Serang. Kemudian pernah juga ngelola museum sebentar gitu ya, Museum Kepresidenan Balai Kirti, sampai akhirnya ya mendapat amanah sekarang di Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan gitu. Kalau kita lihat profil dari Direktorat PTLK ini bergerak di dalam bidang apa, Pak Dir? Iya, ini memang direktorat yang baru ya, jadi masih hangat lah ya, karena 2019 kan.
berubah struktur mengacu ke Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Jadi ada Direktorat Pelindungan Kebudayaan, Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan, ada Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan, itu kemudian Direktorat Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, dan salah satu lagi Direktorat Perfilman, Musik, dan Media. Kembali ke Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan atau kita singkat PTLK gitu. Direktorat ini setidaknya memang menindaklanjuti amanah Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan pasal 39 dan 50. Jadi di pasal 39 disebutkan ya, redaksinya kurang lebih bahwa pemerintah dan pemerintah daerah dapat meningkatkan kompetensi pelaku dan tata kelola lembaga kebudayaan gitu. Jadi diamanahkan. Jadi amanah ini tidak hanya untuk pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Dan yang kedua terkait dengan pasal 50. Jadi pemerintah dan pemerintah daerah dapat memberikan apresiasi bagi pelaku kebudayaan yang memberikan kontribusi luar biasa bagi atau di bidang pemajuan kebudayaan. Jadi kalau diringkas kurang lebih PTLK itu melakukan layanan apa? Ya, layanannya terkait dengan pelatihan-pelatihan yang berbasiskan kompetensi, kemudian standarisasi. Standarisasi itu bukan menstandarkan, tapi melakukan asesmen atau memotret ya tata kelola museum dan taman budaya. Kemudian sertifikasi, ini sinergi dengan lembaga sertifikasi pihak kedua yang sudah berdiri dari tahun 2017. Dan terakhir adalah layanan apresiasi atau anugerah kebudayaan Indonesia. Anugerah kebudayaan Indonesia hanya salah satu apresiasi, karena apresiasi itu kan bisa memberi ruang, memberikan dukungan kegiatan atau penguatan tata kelola kebudayaan ya. Itu kurang lebih kalau secara ringkas ya yang selama ini kita lakukan ya dari amanah undang-undang itu. Apa beda PTLK dengan Pusdiklat atau mungkin bagian-bagian SDM di bagian pemerintah? Iya, PTLK itu diamanati fokus terkait dengan peningkatan kompetensi SDM yang non plat merah. Oh, non plat merah. Fokusnya presentasinya lebih besar di sana, tapi bukan berarti ya tidak kerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintah gitu ya. Tapi fokusnya di sana, sementara yang misalnya teman-teman Pamong ya, Pamong Budaya atau teman-teman fungsional itu ditangani Setdijen Kebudayaan dan Pusdiklat. Nah, selama ini gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, pasti akan muncul pertanyaan, berarti direktorat yang ada tidak boleh melakukan pembinaan dong, pelatihan. Boleh, silakan gitu. Karena selama ini tidak mungkin semua di-cover oleh PTLK, tetapi pelatihan yang berbasiskan kompetensi yang mengacu kepada dokumen-dokumen sertifikasi itu saat ini dilakukan oleh PTLK. Karena ada tindak lanjutnya dari pelatihan-pelatihan tersebut nanti ditindaklanjuti dengan sertifikasi. Jadi itu ya kalau terkait dengan capacity building. Yang kedua lembaga. Bagaimana dengan lembaga? Ini banyak sekali nih lembaga nih. Ada lembaga profesi, ada lembaga terkait dengan seni, ada lembaga-lembaga yang terkait dengan seni juga macam-macam gitu ya. Nah ini kita hadir dalam penguatan tata kelolanya karena menurut data yang ada ternyata lembaga-lembaga kebudayaan yang ada itu masih ada keterbatasan terkait dengan misalnya perencanaan, kemudian berbadan hukum atau belum, hak cipta, kemudian ada juga yang terkait dengan pelaporan-pelaporan, dan banyak lagi yang sifatnya sangat teknis, yang misalnya tata cahaya atau tata lampu ya, tata panggung dan lain-lain. Itu kalau kita cermati banyak lembaga-lembaga yang membutuhkan itu penguatan-penguatan di bidang itu. Nah, PTLK melalui beberapa programnya melakukan hal itu, misalnya terkait dengan perencanaan, pelaporan, pembuatan penganggaran dan lain-lain, itu kita ada penguatan tata kelola di bidang itu untuk lembaga. Kalau terkait dengan misalnya tadi tata cahaya atau juri tari dan lain-lain itu melalui layanan sertifikasi. Ada juga melalui layanan Indonesiana Festival terkait kuratorial misalnya, penetapan tema, kemudian bagaimana merumuskan ya
kegiatan dan lain-lain gitu. Nah itu secara singkat ya, Iya, iya. layanan-layanan yang ada di PT LK itu. Berarti Bapak juga mengeluarkan sertifikat-sertifikat untuk ahli-ahli atau mungkin orang yang berkecimpung di kesenian. Kemudian di daerah juga dibutuhkan untuk kurator-kurator. Apalagi di daerah sekarang lagi membutuhkan tim ahli cagar budaya maupun tim ahli warisan budaya tak benda. Juga ini bagian dari Bapak juga. Iya, sebetulnya sinergi. Yang menerbitkan sertifikatnya adalah lembaga sertifikasi pihak kedua di bawah binaan Kemenaker. Oh, Nah, positioning dari PT LK menyiapkan instrumen, menyiapkan ruang dan sinergi dengan LSPP 3 untuk melakukan pelatihan. Karena gini, kalau langsung sertifikasi, itu kecenderungannya banyak yang ada keterbatasan. Jadi kita latih dulu. Latihan itu dua, latihan substansi sama latihan pemberkasan. oh, betul. Jadi kadang-kadang udah pakar tidak lulus gara-gara berkasnya tidak lengkap, kan kasihan gitu. Iya, kasihan. Nah, Apalagi jadi kita profesor ada doktor pelatihan, ya, iya, apalagi ya yang expert ya, yang pakar-pakar gitu. Dan ini juga sekarang sosialisasi ini bahwa sertifikasi itu sebetulnya bukan paksaan, tapi tawaran. Oh, Kemudian yang kedua, sertifikasi itu adalah apresiasi dan penetapan kompetensi seseorang. Jadi melekat ke private, bukan ke lembaga. lembaga. Dengan demikian, sertifikasi ini sebetulnya sebuah peluang dan kesempatan bagi pelaku ya kebudayaan di bidang yang ada di LSPP 2 itu untuk mendapatkannya, karena ada juga orang yang masih belum siap. Misalnya, saya kan pionir, saya kan ahlinya, buat apa disertifikasi? Ya tidak apa-apa kalau belum perlu gitu. Ya itu waktu zamannya Bu Windu kan itu sempat Iya. menjadi sebuah hal yang center. Karena orang memiliki sebuah keahlian, tapi kalau tidak punya sertifikat, tidak mendapatkan bantuan atau mungkin mendapatkan sebuah hal yang bisa dibantu oleh pemerintah. Iya, ya perlahan-lahan dengan adanya regulasi, apalagi sekarang kampus Merdeka itu di indikator kinerja utamanya lulusannya harus plus kan. Oh iya. Baik dosen maupun mahasiswanya, sertifikasi menjadi salah satu poin penting gitu, nilai plusnya tersebut. Karena sertifikasi itu resmi dari Kemenaker, dan kalau sebelumnya ya, misalnya kita kerjasama atau melamar biodatanya numpuk dengan selembar sertifikasi itu udah menjadi bukti. Kalau dia kompeten di bidang A, kompeten di bidang B gitu. Oh, berarti Jadi bisa itu pun dijadikan sebagai standar untuk pembayaran betul. profesi beliau. Ya? Betul. Oh, Di samping itu, pelan-pelan kementerian, lembaga, badan, termasuk pihak luar, kalau kerjasama atau meng-hire orang, sudah mulai tanya sekarang, sudah bersertifikat belum? Gitu. Iya, iya, iya. Jadi mohon maaf kalau ada orang luar melakukan di Indonesia, kadang-kadang tidak standar dibayarnya. Atau kadang-kadang mereka mendatangkan orang luar yang bersertifikat. Iya, iya, iya. Dan akhirnya orang-orang kita kan jadi kalah bersaing padahal di rumah sendiri. Jadi sebetulnya sertifikasi itu keuntungannya sebetulnya untuk kita juga itu ya. Untuk kita juga itu sebetulnya itu. Jadi ini juga dalam rangka pemberdayaan komunitas juga ya. Betul, Pak, betul, ya? betul. Karena kalau kita lihat dari sisi yang ada, komunitas kita dia jago dengan kebudayaannya, dia jago dengan, tapi gara-gara dia tidak punya sertifikat, akhirnya pemberdayaan terhadap komunitas ini juga tidak berjalan dengan baik. Iya. Nah, ini juga termasuk pekerjaannya Direktur PT LK juga, Pak? Iya, tentulah kita mendampingi pelaku dan lembaga kebudayaan terkait dengan layanan-layanan capacity building dan sertifikasi ya. Tapi tawaran semua, jadi kita tidak pernah memaksakan gitu, kehendak gitu. Bagi yang siap, yuk gitu, kita sinergi gitu ya. Biar tidak terpaksa juga, karena ada juga yang terpaksa terus kalau sudah bersertifikat, terus kami jadi apa? Justru itu peluang untuk kerjasama dengan pihak-pihak luar gitu. Kalau misalnya kita lihat komunitas-komunitas dari sisi performa ini kan bagus, tapi dari tata kelolanya mereka yang tidak baik, Pak Dir. Gimana cara ini mereka, Pak Dir? Kalau kita cermati ya, fasilitasi atau pendukungan kegiatan yang diterbitkan oleh Ditjen Kebudayaan, selalu permasalahannya itu di masalah perencanaan dan pelaporan. Ya. Tapi kita tidak bisa menyalahkan teman-teman karena memang bukan bidangnya gitu. Makanya sekarang kita akan melakukan pendampingan melekat. Jadi bagi teman-teman pelaku atau lembaga kebudayaan yang tahun ini dapat kesempatan dana Indonesiana, itu dalam pelaksanaannya akan kita dampingi. Dalam pelaporannya, pertanggungjawabannya, dan lain-lain. Pertama untuk
literasi. Yang kedua, tentunya kita juga tidak ingin selalu gitu pelaku dalam lembaga kebudayaan disalahkan. Ini kalau kerjasama dengan budayawan susah nih penanggung jawabannya. Padahal bukan susah, karena memang mereka butuh pendampingan, butuh literasi dan lain-lain. Bahkan ke depannya, para budayawan itu tidak harus jago administrasi, karena bukan bidangnya, tetapi melek. Ya. Dan dalam tata kelola memang harus dibantu oleh orang-orang administrasi. Jangan semuanya dikerjakan sendiri. Nanti lagi latihan tari ingat, aduh, kwitansinya kurang nih. Aduh, belum pakai materai nih, karena bukan bidangnya. Jadi nanti pembagian tugas, ada yang konten, ada yang administrasi. Seperti yang dilakukan di bidang-bidang lain, tertib dan seperti itu. Gitu. Juga ada pemberdayaan terhadap ininya ya, masalah administrasinya ya. Betul. Ya, selama ini kan yang menjadi masalah di seniman-seniman atau budayawan itu adalah ketika untuk skill performanya mereka bagus, tapi dari sisi administrasinya mereka bermasalah. Jadi itu juga bagian dari tugas dari PTLK. Iya, kita melakukan pendampingan gitu, termasuk pajak biar paham. Kadang-kadang salah sangka, saya harusnya terima sekian kok kurang, padahal ada pajak. Gitu. Nah itu juga mereka nggak salah, masalah literasi aja. Literasi. Terus saya dengar-dengar juga dari Direktur PTLK juga melakukan kegiatan pemberian anugerah kebudayaan kepada seniman, budayawan atau orang-orang yang punya prestasi budaya. Apa saja itu, Pak? Ya, tahun ini kita sudah buka nih pendaftaran ya sampai akhir Agustus untuk anugerah kebudayaan Indonesia, dan alhamdulillah tahun ini menunya nambah. Oh, apa itu, Pak? Kalau sebelumnya itu teman-teman atau saudara kita penghayat dan masyarakat adat belum masuk, masih misah gitu kegiatannya, sekarang digabungkan. Untuk kategorinya itu ada kategori pelestari, baik perorangan maupun kelompok, termasuk penghayat dan masyarakat adat. Kemudian ada kategori terkait dengan pelopor dan pembaharu. Karena banyak kan inovasi, temuan-temuan gitu ya, teman-teman budaya. Kemudian ada yang anak-anak dan remaja. Kenapa? Karena banyak talenta yang luar biasa gitu ya. Kemudian ada lagi kategori maestro seni tradisi. Nah ini lebih keberpihakan. Jadi banyak maestro-maestro kita gitu yang konsisten gitu ya, mengawal keterampilannya, keahliannya, dan mentransfer ke generasi muda yang membutuhkan perhatian dan apresiasi. Kemudian ada lagi terkait dengan lembaga, jadi bisa pemerintah daerah, kementerian, BUMN, dan lain-lain yang concern terkait dengan kebudayaan. Yang terakhir media, karena bagaimana juga media kan salah satu PRing ya, untuk menjaga semangat atau spirit kebudayaan itu. Nah itu kurang lebih kategorinya. Sudah kita sosialisasikan, ada juga di YouTube tutorialnya dari mulai mendaftarkan kriteria, persyaratan dan lain-lain. Silakan YouTube Bina_Budaya gitu, dilihat langsung sehingga bisa langsung menyimak ya tutorialnya gitu. Ini juga peluang buat teman-teman gitu untuk komunitas untuk mengusulkan para maestro atau tokoh-tokohnya. Dan jangan lupa pendaftaran tidak hanya melalui Pemda saja, tetapi juga bisa dilakukan di kantor-kantor UPT di bawah Dijen Kebudayaan. Gitu. Jadi kami bisa mengusulkan juga ya, Pak? Bisa, karena banyak juga para pelaku atau lembaga kebudayaan yang mungkin ya belum begitu harmonis dengan pihak Pemda, mungkin persepsi masih beda dan lain-lain, tapi mereka punya usulan-usulan. Jadi silahkan melalui kantor-kantor UPT. Iya. Nggak perlu ada ini, Pak. Biasanya kan kalau misalnya kita minta sebuah rekomendasi, harus ada rekomendasi dari pihak dinas atau mungkin cukup dari UPT saja. UPT bisa untuk kalau yang memang dengan dinas tentunya sudah sinkron ya, sinyalnya dengan dinas itu. Tapi ada juga kan teman-teman yang punya usulan yang brilian, tapi mungkin persepsinya belum sama dengan dinas itu bisa mulai dengan UPT itu. Gitu. Jadi kita membuka peluang dan ruang ya. Karena kalau dibatasi hanya dari dinas saja, selama ini sangat-sangat terbatas resource-nya. Terus kalau kita lihat dari sisi anugerah kebudayaan ini, Pak Adir, ini apa yang menjadi sebuah tuntutan dari kita sebagai pelaku budaya, atau mungkin apa yang menjadi syarat di dalam proses pengusulannya? Ya tentunya
Pertama ya konsistensi, kemudian prestasi yang bisa dibuktikan ya, portofolio itu. Iya, iya. Karena apa? Karena nanti harus dilampirkan prestasi-prestasi dan lain harus ada bukti. Dan setelah itu seperti biasa dilakukan verifikasi Iya. ke lokasi, dicek dan lain-lain. Kurang lebih seperti itu sih, sederhana sebetulnya gitu, sederhana gitu. Persyaratannya juga sederhana dan lain-lain. Mungkin ada beberapa wilayah yang ya relatif ya kendalanya, mungkin sinyal, terus susah upload, ya sabar dulu, mungkin sinyal lagi nggak stabil, atau server di pusat lagi juga nggak stabil itu. Tapi secara umum sih sudah bisa diakses. Ya. Nanti ketika di dalam anugerah kebudayaan itu ada maestro, apakah maestro ini juga transformasi pengetahuan kepada? Oh iya. Justru tujuan dari kategori ya maestro seni tradisi ini adalah di samping kita mengapresiasi secara personal, harapan kita maestro tersebut tetap bisa mentransfer pengetahuannya, legacy ke anak-anak muda gitu. Memang itu salah satu kriteria. Iya. Karena ada sebuah idiom yang saya dapatkan di beberapa komunitas atau budayawan, Pak Dir. Dia tidak mau memberikan semua ilmunya kepada kepada siswanya atau muridnya. Karena jadi kalau 10 jurus ya 9 gitu. 9 lah. Akhirnya hilang lah beberapa jurusnya. Dulu kan kita mengenal Ajinomoto kan nomor 1. Gara-gara S. Bagio meninggal, nomor 1-nya nggak ada lagi. Karena dibawa mati sama S. Bagionya. Begitu Pak Dir. Ya itulah yang dimaksud dengan verifikasi. Verifikasi. Jadi semua data yang masuk belum tentu ya kita loloskan sebelum ada verifikasi dan kabar dari komunitas. Jadi kita terbuka dengan berita dan lain-lain gitu. Ya peluang lah ya buat teman-teman pelaku dan lain-lain, silahkan gitu bisa diakses itu. Kita kembali lagi nih Pak Dir, karena kita lihat dari sisi kelembagaan yang namanya kebudayaan ini kan melakukan beberapa perubahan-perubahan, termasuk juga di UPT. Bagaimana kabarnya ini Pak Dir? Karena saya dengar di Permendikbudristek nomor 33 itu juga ada perubahan-perubahan nomenklatur di dalam kelembagaan di kebudayaan atau di UPT. Sejauh ini sih kabarnya baik-baik saja. Ya ini sebetulnya amanah. Jadi kalau kita nyimak Kongres Kebudayaan 2018 gitu, itu kan melahirkan 7 strategi kebudayaan. Salah satunya adalah transformasi organisasi. Sejak 2019 di pusat sudah duluan berubah dan sempat juga dikritisi oleh akademisi, oleh lembaga, oleh komunitas, sampai dulu itu dikumpulkan sama Mas Menteri, diberikan penjelasan bahwa perubahan ini bukan mereduksi akses atau peluang dari layanan-layanan yang ada, justru lebih memperkuat. Karena kan tiba-tiba misalnya nama direktur kesenian hilang, terus para seniman, terus kami kalau kerjasama dengan siapa gitu, teman-teman cagar budaya museum, terus kami dengan siapa, selalu seperti itu. Padahal justru sekarang peluangnya lebih luar biasa. Misalnya saya ambil contoh yang paling dekat, museum misalnya. Museum kalau terkait dengan pencatatan, pendokumentasian, konservasi, koleksi nasional dengan Direktorat Pelindungan Kebudayaan. Kalau bicara masalah SDM, sertifikasi kurator, edukator, pelatihan dengan PTLK. Kalau terkait dengan animasi, media baru dan lain-lain bisa bicara dengan Direktorat Perfilman Musik dan Media. Jadi sebetulnya lebih luas peluang-peluangnya sekarang gitu ya dibandingkan sebelumnya. Cuma memang harus ada sosialisasi, harus ada pemahaman gitu. Jadi nggak hilang, malah peluangnya lebih nambah sebetulnya. Nah hal yang sama sekarang akan diterapkan juga mudah-mudahan tahun ini ya, karena sudah terbit regulasinya. Teman-teman UPT yang selama ini ada BPCB, BPNB, informasi terakhir akan satu layanan. Jadi tangible dan intangible gitu. Namanya sementara ini Balai Pelestarian Kebudayaan, tapi layanannya satu rumah. Karena apa? Karena selama ini memang masyarakat agak repot ya. Kalau terkait dengan tradisi, misalnya untuk wilayah-wilayah, misalnya daerah-daerah Jawa ya, kantornya jauh-jauh tuh antara BPCB dan BPNB, kasihan masyarakat itu. Kemudian yang kedua, kita juga harus mengurangi wilayah kerja. Ada satu UPT yang wilayah kerja 4 provinsi,
3 provinsi ya. Dengan adanya perubahan organisasi mudah-mudahan tidak terlalu luas dan lebih fokus Iya, iya. layanan-layanannya gitu. Nggak ada anak tiri dan anak kandung tuh, Pak Dan Dir. nggak ada. Dan ingat loh, ini bukan kantor lama. Iya, iya. Jadi amanah Pak Dirjen, organisasi ini organisasi baru. Jadi jangan berpikir saya kan orang sini harusnya di sini. Enggak, ada Pak Dirjen. Ini kantor baru, kita lihat aja nanti gitu ya. Seperti apa rumusan-rumusannya, karena ada 7 kantor baru kan. Iya, iya. 7 kantor baru yang ya itu butuh orang-orang muda lah. Yang lari dengan tim kecilnya gitu untuk merintis gitu. Kita lihat nanti ya September. Oh iya. Nah yang kedua ada terkait museum. Museum malah lebih dulu terbit. Iya, iya. Terkait dengan BLU ya, Badan Layanan Umum, Museum dan Cagar Budaya. Apa BLU tersebut? BLU tetap resmi di bawah Kemendikbudristek, layanannya di bidang kebudayaan, khususnya museum dan cagar budaya, tetapi dikasih amanah untuk bisa mengembangkan layanan premium. Bukan mencari keuntungan, tetapi boleh ada pemasukan yang dikelola dalam rangka penguatan tata kelola dan layanannya gitu. Wow. Jadi nanti museumnya itu strukturalnya di Museum Nasional dan 7 museum yang lain plus Galeri Nasional gitu di bawah naungan dari BLU Museum dan Cagar Budaya. Museum kita banyak sebetulnya, tapi Mas Menteri ingin bicara prioritas dulu. Kira-kira untuk tahap awal itu yang mana yang bisa kelihatan kinerjanya gitu ya. Karena kalau lihat museum kan kita banyak betul. Ada museum situs, ada yang di Sangiran, kemudian ada museum yang baru ya kayak Song Terus, kemudian Semedo yang berbasiskan atau bertemakan prasejarah, kemudian ada Museum Islam Indonesia yang di Jombang terkait dengan kontribusi tokoh dan lembaga Islam ya dalam pemajuan kebudayaan dan kemerdekaan gitu. Kemudian ada Museum Batik di Taman Mini ya. Di Itu sini juga baru. ada, Pak Dir, museum atau monumen Islam Indonesia. Iya, yang itu Aceh di Utara. Aceh Utara. Iya. Itu memang kita yang bangun tapi diserahkan ke Pemda. Oh gitu. Yang saya sebutkan tadi itu memang clear akan dikelola kita karena Pemdanya ada keterbatasan untuk mengelola gitu. Iya, iya, iya. Yang sudah diserahkan itu kan Museum Perang Dunia Kedua dan Trikora di Morotai sudah diserahkan. Museum Belitung dalam tahap penyerahan karena berkenan Pemdanya, termasuk Museum Gua Harimau di Sulawesi Selatan itu pun dalam tahap serah terima ke Pemda. Nanti bagaimana itunya Pak, pendanaannya sama pengelolaannya? Karena kan biasanya kalau kita serahkan ke pemerintah daerah, ini kan kesan yang banyak kita lihat, biasanya terabaikan dan kemudian menjadi lahan yang bermasalah. Ya ini kembali lagi ke MOU sebetulnya. Memang museum-museum itu didirikan sudah deal dengan Pemdanya. Memang Pemda itu menyiapkan lahan dan kita membangun, mengisi, tapi mereka yang mengelola. Nah dari sekian perjanjian tersebut, sebagian melanjutkan, sebagian menyerahkan lagi ke kita. Karena memang kayak di Jombang itu, untuk bayar listrik aja sebulan gitu udah berapa, apalagi ada liftnya gitu. Tetapi kalau persepsinya museum itu BLU sebenarnya itu menguntungkan. Bayangin saja Jombang itu dia di tengah pondok pesantren Tebu Ireng dekat dengan makam-makam tokoh termasuk makamnya Gus Dur. Itu pengunjung itu 24 jam. Banyak betul ya pengunjungnya dan itu bisa diarahkan ke museum. Sekarang aja udah layannya terus-terusan. Jadi ya memang ini merubah mindset ya BLU itu. Kalau sebelumnya museum itu dianggap kos ya. Biaya itu buang-buang duit gitu. Tapi kok ternyata bisa ya menghasilkan. Ruangannya bisa disamakan, parkirnya ada pemasukan, programnya, tiketnya bisa premium. Justru pertanyaannya, kalau BLU gimana nih anak sekolah? Kalau BLU gimana nih layanan sosial? Itu tetap jalan. Tetap jalan dengan tiket reguler itu tetap. Cuma layanan premium dengan segmentasi terbatas itu. Termasuk sewa-sewa jadi resmi nanti gitu. Apa harapan kita terhadap dengan adanya perubahan-perubahan nomenklatur atau perubahan-perubahan kelembagaan ini ya Pak Dir? Ya satu sih kehadiran dan layanan pemerintah lebih dirasakan masyarakat. Itu sih sebetulnya yang diinginkan. Selama ini kan dengan organisasi yang lama kita agak sulit bergerak ya dan beranjak gitu. Dan selalu dimaknai museum itu sebagai cost ya. Cagar budaya juga sebagai cost itu biaya, bukan investasi. Padahal ternyata
dari cagar budaya, dari museum, atau dari event kebudayaan, kalau kita valuasi, kita angkakan, itu luar biasa. Banyak hal yang bisa meningkatkan kesejahteraan, dan ini sesuai dengan makna pemajuan kebudayaan. Itu kan upaya meningkatkan ketahanan budaya, ya karakter, identitas, dan lain-lain, dan kontribusi kebudayaan dalam dunia global kan, kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan tentunya gitu. Dan museum, cagar budaya, seni tradisi dan lain-lain itu inspirasi untuk UMKM berbasiskan kebudayaan. Itu luar biasa itu. Bisa mendorong roda ekonomi. Dan kalau lihat, itu pasti omong kosong dan tidak ada buktinya. Ya lihat aja sekarang kita diajak Korsel. Korsel itu menjadikan kebudayaan sebagai lokomotif, dan kita sekarang menjadi salah satu jajahannya. Karena kita masih setengah hati dengan tata kelola kebudayaan. Dulu kan juga pernah ada slogan Pak Dir, kalau namanya kebudayaan itu never ending, tidak pernah menyelesaikan sebuah masalah dengan waktu yang cepat. Iya. Seperti kita melakukan pemugaran di Candi Sewu yang begitu banyak. Sampai kapan kita harus menyelesaikan pemugarannya atau mungkin melakukan pemajuan kebudayaannya. Jadi itu salah satunya untuk betul. Karena dulu kita nggak pernah fokus. Jadi ya kalau istilah Pak Dirjen, kita menggarami lautan itu. Pemugaran sebetulnya kalau dibatasi hanya 1 dan 2 dan fokus itu cepat selesai. Tetapi kalau kita menggarap yang lain juga, yang diduga cagar budaya, yang bukan cagar budaya kita tangani itu, ya akhirnya energi kita habis karena kita nggak pernah fokus. Akibatnya orang melihatnya, kok ini kayak dibiayai terus tapi kita sulit menikmatinya gitu. Padahal itu dana rakyat. Nah, kita ingin menjawab itu sebetulnya gitu. Mudah-mudahan dengan adanya Undang-Undang nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan, ini kebudayaan kita bisa eksis dan bisa menjadi tuan rumah di negaranya dan kemudian menjadi adidaya kebudayaan kita ya. Iya. Amin. Gitu ya Pak Dirjen. Iya. Oke. Demikian podcast kami, wawancara kami dengan Pak Direktur Pembinaan Tenaga Kebudayaan dan Lembaga Kebudayaan, Bapak Yudi Wahyudin. Kalau di luar mungkin saya panggilnya Kang nih, tapi di sini harus panggilnya Pak. Selamat sore, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini punya manfaat untuk kita bersama. Terima kasih Pak Direktur, mudah-mudahan Pak Direktur sehat walafiat. Amin. Dan kemudian Sama-sama bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan di dalam pembinaan kebudayaan atau mungkin tenaga kebudayaan. Terima kasih. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.